Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcastnya Rizka, podcastnya anak muda, gaul dan berkarya. Yeay. Kali ini kita lagi ada sesi ngobrol-ngobrol tentang seputar adik asuh Rizka. Bertemu kembali bersama ngobrol bareng adik asuh Rizka. Kita lagi ada kedatangan. Kita perkenalan dulu, bukan kedatangan sih, karena kita berdua terlalu sering datang di sini. Bener banget. Jadi perkenalkan, aku Nesa dari Departemen Adik Asuh Rizka dan ada saya Bona dari AAR juga. Asik. Gimana jadi perkenalannya? Ya kayak gitu. Jadi gini ceritanya. Dia dedengkot zaman sekarang, saya dedengkot zaman dulu. Gitulah kira-kira. Penurunan gitu. Penurunan. Jadi sekarang kita ngobrolnya nggak usah kaku-kaku ya Kak ya. Yes. Kita mau ngobrol santai-santai sambil ngopi bareng sama Kak Bona. Kita bakal bahas seputar adik asuh Rizka. Jadi sekarang Nesa dulu ya Kak, mau nanya. Silakan. Aduh. Jadi Kak, kan Kak Bona nih udah lama banget nih di adik asuh Rizka ya kan. Dari Nesa masih jadi bocah di adik asuh Rizka sampai Nesa sekarang alhamdulillah jadi pengurusnya gitu. Menurut Kak Bona, AR tuh kayak gimana sih Kak? Iya. Jadi sebelumnya aku masih ingat zaman dia pertama kali masuk masih pakai baju pramuka. Waktu itu gue marah-marahin tiap hari. Sekarang gantian gue dimarah-marahin. Jadi dari gosip yang aku terima dulu, AR itu sebetulnya udah ada lama. Jadi Rizka dulu tuh ada dua golongan, yang serius dan tukang gitar-gitaran. Nah, suatu hari yang serius yang gitar-gitaran ini udah mendominasi Rizka nih, dari segala macam kegiatan event-event segala macam. Nah, yang anak-anak serius ini gedeg. Lalu dia bikinlah bagaimana mereka bisa melampiaskan hawa nafsu rohaninya dengan bikin program adik asuh. Jadi mereka ngumpulin anak-anak, habis itu dipiara di Masjid Sunda Kelapa, diajarin ngaji ini itu, dan jadilah waktu itu ada nggak tahu apa namanya, sampai akhirnya besar, muridnya tuh ratusan waktu itu. Akhirnya dilirik sama masjid kan, disikatlah sama masjid. Akhirnya jadi programnya masjid. Nah, sementara itu si anak-anak serius ini masih tetap pengen berkarya juga. Akhirnya mereka tetap mengadakan namanya Adik Asuh Rizka. Cuman segmentasinya berbeda. Jadi kita cuma ngambil yang SMP dan SMA. Abis itu nggak diajarin pendidikan dan segala macamnya, tapi lebih kepada kayak apa sih, kreatif-kreatifan. Gitu ya? Terus ngaji-ngajian, dulunya begitu. Tapi makin kesini ya, yang sisi pendidikannya itu, yang pendidikan formal dikurangin, lebih ke kreativitas. Intinya gimana nih anak bisa survive di lingkungan keluarganya, di lingkungan masyarakatnya. Kalau masalah pendidikan di sekolah udah diajarin, jadi nggak perlu lagi, kira-kira begitu. Tapi bener banget sih, dari pengalamannya Sadi Adik Asuh Rizka pun jadi kayak oh ternyata di dunia hidup yang asli tuh kayak gini loh survive-nya gitu. Terutama dari bidang apa ya, yang lebih terasa banget tuh di kreatif industrinya itu loh, yang kayak wow ini bagus banget ternyata kalau misalkan diterapin di dunia luar gitu. Gantian aku yang mau nanya Nes. Oke. Jadi ceritanya kan kapan? 4 tahun yang lalu Dika masuk ya? Dari tahun 2014. Zaman masih bocah pramuka itu ya. Kenapa Dika masuk AAR waktu itu? Masuk itu karena ngikut salah satu teman yang udah masuk duluan di AAR gitu. Bukan karena duitnya? Bukan Kak. Karena Nesa setiap hari Minggu tuh selalu bingung gitu, kerjanya cuma nonton Doraemon di TV, terus habis itu udah kelar tidur siang, habis itu udah gitu doang gitu. Kayak ini hari Minggu gue kok kayaknya nggak banget gitu buat diceritain ke orang-orang. Nes lo liburan ngapain gitu, nonton TV gitu doang, kayak ya asik banget. Sedangkan ngeliat temen Nesa, nah lu ngapain aja hari Minggu ini ngaji ke Sunda Kelapa, mau dong mau ikutan. Akhirnya rame-rame tuh serombongan kan tuh waktu itu daftar ke Kak Bona dan ke kawan-kawannya zaman itu. Udah daftar ke aku tah? Iya daftar. Sama Kanita kalau nggak salah. Iya itu masih langsung sama kayak, Kanita. pas masuk langsung kayak seneng banget, hari Minggunya langsung teralihkan, langsung tiap minggu udah jadwalnya ke masjid gitu jalannya. Waktu itu bayangannya di Sunda Kelapa ada apa kok semenarik itu perasaan?
Sunda Kelapa karena kan yang kelihatan banget kan yang anak-anak yang dari masjidnya kan Kak. Itu kayak sambil ngopi banget. Oke Kak, gak apa-apa silakan. Terus kayak pas ngeliat ke Ana yang temen aku ini, itu dia tuh kayak pasti dia selalu cerita gue habis ngelakuin ini nih, habis jualan, terus habis main ke Taman Suropati lah, ke inilah itulah, kayak kok gue nggak pernah ya gitu. Jadi pas masuk ternyata ada kelas masak, terus ada kelas jahit, terus ada kelas-kelas bikin-bikin ya perintilan kecil-kecil yang menarik tuh kayak wow keren banget gitu. Oh, kalau beasiswa bulanannya nggak menarik? Menarik sih Kak, itu salah satu apa ya? Apa sih namanya reward gitu. Reward. Jadi Sobat Rizka dimanapun berada, AR itu nggak sekedar pendidikan, tapi dia ngasih beasiswa bulanan buat pendidikan. As you know, zaman itu waktu dulu itu kan sebelum ada kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat dan lain-lain, anak-anak itu kan nggak dapat pendidikan. Jadi yang bener-bener nggak sekolah banyak ini itu, akhirnya kita ngasih beasiswa bulanan. Jumlahnya nggak besar, tapi cukuplah untuk menarik perhatian mereka gitu kan. Dapat duit nih datang ke masjid kapan lagi gitu. Betul, jadi pas besok sekolahnya langsung punya duit tambahan gitu di kantong. Langsung beli pulsa atau buat pacaran atau buat apa zaman itu? Gak kenal gitu-gituan Kak. Alhamdulillah. Gitu. Jadi dulu itu konsep kita itu kan gimana bikin kegiatan di masjid sehingga si bocah-bocah ini nggak punya waktu lagi buat pacaran, buat nongkrong, buat main. Akhirnya ya udahlah kita bikin apa ya? Awalnya craftingan, habis itu musik-musikan, habis itu teater-teateran, sampai suatu hari datanglah seorang pengurus anak baru Rizka masuk, Bang, nggak apa efektif nih, bikin itu apa? Saman, kelas saman, apaan tuh? Tapi lu cari ya, lu yang ngerjain pokoknya. Akhirnya bener lah dicari sama dia gurunya, dimasukin, dan dia jadi dancer waktu itu ya, sempet ya? Iya sempet Kak. Sempet jadi dancer juga. Iya. Lagi ceritakan. Bahkan pas kemarin terakhir sebelum pandemi membludak banget itu kita sempat ikut lomba saman dan alhamdulillah kita menang juara 1. Pokoknya keren banget, sampai itu tuh latihannya cuma sekitar 2 mingguan dan push terus, ditekan terus sama pelatihnya tuh kayak wow, mereka sampai tangannya biru, bengkak, pahanya sampai bengkak pada nggak bisa jalan. Itu keren banget sih. Iya. Tapi ada side story-nya sebetulnya di Saman itu. Oh iya benar Saman. Entah kenapa kalau seandainya mereka nih minggu nih pentas nih ya teman-teman ya, besoknya kagak ada satupun yang masuk sekolah tuh. Kupret banget gue sebel ngeliatnya. Benar, selalu izin. Alasannya katanya capek, badannya sakit, inilah itulah. Ini daripada gue Saman bener kagak nih, sampai mikir ini bener kagak ya aktivitas ya, sampai anak-anak kagak sekolah gara-gara hobi beginian. Itulah. Tapi selama pandemi ini anak-anak juga pada kangen sih Kak, katanya sama Saman, kata pada bilang, Kak ayo dong Kak latihan online gak apa-apa Kak. Ya kan gak bisa juga gitu latihan online, gimana caranya gitu. Oh iya, ngomong-ngomong pandemi ini, jadi gimana nih karena gak bisa, kan gak mungkin kan datang ke Sunda Kelapa terus belajar ini itu. Bener jadi banget. ngapain sekarang nih Nes? Ya sebenarnya pas tahun 2020 nih sebenarnya banyak banget rencana yang pengen dilakuin lagi gitu. Dari awal Februari itu alhamdulillah sebelum adanya pandemi itu kita berhasil bikin workshop makrame gitu. Terus kita pengen bikin workshop yang kedua, qadarullah nggak bisa, jadinya kita ganti alih kegiatan yang lain gitu. Pokoknya semuanya serba online. Terus ya alhamdulillah sedikit demi sedikit kita lakuin kelasnya, salah satunya itu kelas menulis Kak gitu. Menulis, jadi adik-adik di situ disuruh cerita setiap hari gitu. Kalian ngapain aja sih selama pandemi, kan mereka libur tuh Kak sekolah, pada gabut kerjanya main HP, nonton drakor udah gitu. Daripada nggak bermanfaat kan mendingan diganti aja gitu, nulis ngapain kek gitu. Jadi ada satu hal yang menarik gitu. Gue lihat ini ada 2 buku nih. Bener Kak. Ini hasil karya menulisnya ya? Iya betul, ini salah satu hasil buku kedua BTW. Karena kita udah ini punya... ini karya gue, bukan yang lain. Gue, anak-anak bocah gue. Nah ini karya dia nih, nah ada sebiji. Ini, jadi kita udah punya 2 buku sekarang. Dan ini buku yang terbaru selama pandemi. Jadi kita nggak cuma sekedar pelatihan nulis, tapi kita pengen kayak harus ada nih salah satu bentuk bukti nyatanya kalau kita tuh ada hasil nulisnya gitu. Jadi terciptalah generasi pandemi Andika Suriska. Ini amprukan ya, masih sama seperti ini ya, bikinnya rame-rame terus jadi. Iya masih rame-rame. Jadi kayak antologi tapi ini lebih
ya lebih menarik lagi gitu karena ceritanya tuh tetap nyambung gitu. Dan Maksudnya tuh dia bilang karya dia lebih bagus dari karya gue, itu doang sih sebetulnya mau ngomongnya. enggak BTW tapi tetap aja Kak Bona editornya guys. Enggak. Belinya di mana Belinya belinya? ada di Sunmatch, di kepoin aja di IG Rizka Menteng, nanti di situ tinggal DM ke adminnya, nanti bakal dibales kok teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau dapetin ini buku bisa banget langsung DM ke IG Rizka Menteng. Jadi lapar Kak. Gitu. BTW ini kan Kak Bona sebagai editornya ya Kak. Yes. Bisa gak sih Kak ceritain dikit nih Kak tentang buku Generasi Pandemi? Iya. Jadi ceritanya begini. Sebetulnya kan karena Ane udah mantan pengurus kan ya, cuman mantau-mantau doang. Jadi bodo amat mereka mau ngapain. Cuman kalau udah nih orang nih mau nerjun ke jurang baru gue bilang, jangan begini. Lo kerjaan lo ngapain? Jangan sebulan gak ada kerjaan ini itu. Nah, ucuk-ucuk tiba-tiba mereka bikin buku aja kayak dulu sebelumnya kan, ini kan tahun lalu bikin buku. Iya. Yang karyanya juga tidak bagus-bagus amat dan sangat memalukan kalau saya bilang sih. Nah, akhirnya mereka bikinlah satu buku lagi. Tapi dia bilang, "Bang, kagak ada editor nih. Bikinin dong editing." Ya, lu kerjaan gua lagi. Lalu gua baru pensiun tuh. Ya udahlah, akhirnya gue editin kan. Masya Allah. Jadi ceritanya sebetulnya mereka ini berkomplot. Mereka pengen tahu kegiatan kondisi si bocah-bocah ini gimana. Tapi nggak pengen tanya terlalu serius dan mereka merasa terinterogasi. Akhirnya dia suruh nulis. Abis itu tulisan itu dibukukan. Kan kagak ada alurnya tuh, yang ini cerita ini cerita apa. Akhirnya jadilah suatu cerita. Oh begini tuh ceritanya. Jadi intinya di sini adalah salah satu adik asuh kita. Bapaknya bukan bapaknya sih. Intinya dia adalah anak seorang pembantu rumah tangga. Sedih sekali hidupnya. Tapi itu dari kacamata kita yang nonton. Kalau dari dia sendiri, dia mah happy aja. Seneng banget hidupnya dia mah. Seneng, happy banget. Padahal dia anak pembantu, dia nyuci baju, laundry segala macam gitulah hidupnya, harus bantu orang tua kalau mau makan gitu kan. Tapi happy gitu. Nah ternyata nggak cuma dia doang. Ada adik-adik yang lain juga kondisinya sama. Bapaknya cuman gojek, yang satu bapaknya kuli, yang satu nggak punya bapak. Begitulah. Kalau kita lihat dari luar tuh kasihan banget hidupnya. Tapi begitu kita masuk hidupnya dia, dia happy aja. Ini orang sebetulnya susah apa kagak sih? Gue juga bingung. Makanya suka jadi bahan pertimbangan juga. Itu kendaraan adik asuh Rizka, konteksnya benar atau enggak sih? Sampai suatu hari ada satu adik asuh, dia datang ke suatu acara Rizka dengan iPhone 6. Oh iya, bener banget itu. Wah, ini orang beneran dikomplain. Satu pengurus Rizka marah ke saya. Langsung marah itu waktu itu. Nih anak lu beneran kagak sih miskin, kok begini pakai iPhone segini gimana? Terpaksa lah ya kita tanya kan, enak gak enak. iPhone 6 dapat dari mana? Ini cicilan Kak. Ternyata itu si pinjol-pinjol yang bisa ngasih cicilan online gratis itu kan bekas, harga 2 jutaan. Dia cicil 3 bulan 4 bulan bayarlah. Waduh, jangan-jangan duit dari beasiswa dikasihin bayarin pulsa dan segala macamnya. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Yang penting anak itu sekarang udah jadi karyawan ya waktu itu. Karyawan di salah satu perusahaan gitu. Karena dia stylish, suka dandan, senang gadget-gadget. Dia memaksakan gimana cara dapat barang keren, dengan murah, nyicil. Dan dia dandannya keren. Akhirnya begitu lulus dia pertama dapat kerja jadi karyawan swasta. Keren juga nih bocah. Keren sih. Walaupun gue yang dimarahin tapi dia keren gitu. Bener. Nah jadi cerita-cerita kayak gitu banyak di sini. Yang tadinya tuh kalau kita ajak naik panggung sangat memalukan. 90% gagal di atas panggung. Aku contohnya. Aku contohnya. Saya juga. Oh, gitu. Sama. Sampai suatu hari dia ikut audisi Indonesian Idol. Gue kaget sumpah. Betul. Nah, abis itu ada lagi yang sekarang bikin YouTube. Yang tadinya Masya Allah. Malu banget kalau disuruh ngomong. Masya Allah. Tiba-tiba nongol di YouTube itu, itu dia promosi. Kalau ibarat kata kita ngomong nih hilang sinyal gitu. Diajak ngomong A, B, C, D, E. Entar 5 menit kemudian. Itu ngomong apaan? Kayak gitu modelnya. Bener. Tahu-tahu jadi YouTuber. Dandan, rias, makeup segala macam lah. Keren banget. Aduh. Makanya inspirasinya sangat dahsyat dan wajib dibeli. Gitu. Tapi kayaknya ada itu, aku dengar gosip katanya gosip, bukan kenyataan. Kenyataan. Di balik
segala berkah ada musibah ternyata. Benar banget. Nah, begitu ini buku buku terbit, salah satu oknum aktor di situ kena COVID-19. Bukan dianya sih, tapi salah satu anggota keluarganya yang masih satu darah gitu. Itu terkena ternyata. Qadarullah kemarin pas sekitar hari Senin lalu kalau nggak salah itu terkena, kakaknya tuh terkena gitu. Terus sekarang lagi dalam isolasi mandiri, tapi kakaknya udah dibawa ke salah satu rumah sakit rujukan buat COVID gitu. Jadi mereka sekarang lagi struggle banget hidupnya, lagi berjuang banget buat apa ya? Buat nikmatin hidup isolasi mandiri Kak, Isolasi di lingkungan mandiri. yang padat penduduk di ya sekitar Menteng dan sekitarnya kan padat banget tuh. Jadinya ya dia lagi berusaha buat tetap hidup Kak. Gosipnya susah makan tuh anak sama keluarganya. Bener Kak, karena kemarin tuh Nesa sempat cari tahu infonya kan, karena kebetulan masih daerah satu lingkungan rumah gitu. Ternyata dia juga kesusahan Mas, karena makan selama isolasi di rumah tuh 4 hari berturut-turut cuma makan Indomie dan telur Kak. Dikasih bantuannya hanya itu. Bantuannya itu nggak bisulan tuh anak. Makanya itu ibunya sampai bilang bingung Kak, kita mau makan apa lagi karena yang ada cuma mie telur gitu aja. Waduh. Gitu. Yang nonton jangan lupa beli bukunya. Nih, buku. Ini 100% buat kegiatan AR, buat ngasih beasiswa, buat makan tuh bocah-bocah. Bantuan, segala macam hal-hal yang berkaitan dengan adik-adik Kasuriska. Yes, dan ketika mereka lulus, mereka juga dikasih duit buat daftar UMPTN. Apa sih istilahnya sekarang? Sekarang SBMPTN. SBMPTN. Itu namanya gue bingung. SBMPTN. Iya. Gitu. SBMPTN. Diko juga ya salah satunya waktu itu ya? Aku nggak ikut itu. Dapat beasiswa waktu itu kan? Iya, tapi daftar di kampus yang alhamdulillah dapat beasiswa full nanti sampai lulus insyaallah. Anak gua pasti hebat. Masuk AR, lulus beasiswa, sekarang calon apoteker. Jangan lupa dibeli bukunya ya. Ya, intinya beli buku. Intinya Generasi beli buku. Pandemi. Insya Allah kalau kawan-kawan yang pernah baca buku pertama saya, ini kagak ada apa-apanya dibanding yang ini, demi Allah. 180 derajat. Ini kemarin bini gue baca ceritanya ya. Oh ya, gimana itu Kak? Dia ketawa cekikikan tengah malam, gue kira kuntilanak tau gak lagi tidur. Masya Allah. Gue udah baca sih. Terus apa namanya, udah berasa novel Andrea Hirata. Gue bolak-balik. Besok udah selesai nih. Besok gue baca lagi. Oh bab ini menarik nih, baca lagi. Jadi buruan guys, karena terbitannya nih nggak lama gitu. Jadi harus buru-buru cetak. Ya intinya kita mau promosi buku ini juga, terus sama ngenalin Adik Kasuriska karena belum pada tahu kan seluk beluk Adik Kasuriska tuh apa gitu. Cuma tahu ya luarnya doang kalau Rizka punya adik-adik tapi belum tahu ceritanya Kak gitu. Jadi jangan lupa like, subscribe, and share. Asik. Jangan jadikan ngobrol ini episode pertama dan terakhir. Harus ada ngobrol-ngobrol selanjutnya. Karena kalau episode sekarang rame, kita bakal datengin lagi nanti adik-adiknya langsung cerita. Kayaknya udah ya Kak, kita itu aja ngobrol-ngobrol tentang Adik Kasuriska. Jadi semoga teman-teman bisa langsung terbuka pikirannya, rizkinya buat saling membantu ke Adik Kasuriska gitu. Jangan lupa donasi juga ke Adik Kasuriska. Nanti link description-nya ada di bawah ya. And kalau ini rame nih, nanti insya Allah kita hadirkan lagi cerita-cerita yang jauh lebih menarik, kisah-kisah real. Langsung dari orang yang cerita. Langsung dari orangnya. Biar kita nanti hadirin cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Oke? Dadah semua. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di episode ngobrol selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe, and share. Asik. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.